Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin jamaah Masjid Al-Fajar Cibitung Telaga Asih. Telaga Asih dulu apa Cibitung dulu? Cikarang ya. Telaga Asih dulu. Yang dimuliakan oleh Allah. Tema kajian pada ba'da subuh kali ini berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan tirkah sebelum dibagi. Tema yang saya bawakan ini biasanya tema pria uzur. Maksudnya tema pria uzur itu adalah berkaitan dengan mawaris, tapi masih belum masuk ke faraidnya. Jadi dalam kajian fikih mawaris, sebelum dibagi itu apa saja yang harus diselesaikan terkait tirkah. Tirkah itu harta pusaka atau entitas untuk melakukan atau memperoleh sesuatu sesuai dengan hukum, baik terhadap sesuatu yang bersifat konkret ataupun abstrak. Hak itu biasanya lebih dikenal dengan hak milik. Saya mempunyai mobil itu milik saya gunakan, saya supiri ke sini untuk transportasi, itu namanya hak saya. Nah, hak terhadap barang, hak terhadap rumah, hak terhadap sepeda motor itu berkaitan dengan hak terhadap benda konkret yang disebut dengan hak milik. Terus ada lagi hak yang sifatnya abstrak. Sifatnya abstrak itu antara lain tidak berbentuk harta. Saya punya anak perempuan, nanti kalau menikah, hak saya menjadi wali dari anak saya. Lah itu hak abstrak. Saya menjadi orang alim di sini dan bacaannya paling fasih, maka saya diberi hak oleh syariat untuk menjadi imam. Lah itu hak abstrak. Nggak ada gajinya, nggak ada apanya, misalnya. Nah itu disebut dengan hak. Nah timbulnya hak itu dari mana? Satu, hukum. Itu bisa syariat. Yang nomor dua, perikatan. Apa perikatan? Perikatan itu adalah kontrak antara individu dengan individu yang lain. Kemudian tirkah. Tirkah itu dalam konteks hukum Islam merujuk pada pembagian warisan atau harta warisan antara ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perlu diketahui yang ada di Indonesia itu ada 3 hukumnya. Adat itu di mana? Di tanah adat, Pak. Karena di Indonesia ini banyak tanah adat. Rempang, Galang itu tanah adat. Bali punya tanah adat. Jangan jauh-jauh, di Banten situ aja suku Baduy juga punya tanah adat. Lah kalau kemudian kepala suku yang mempunyai adat, maka nanti anaknya dibagi dengan ketentuan adat. Yang kedua adalah waris Eropa. Waris Eropa itu terkait dengan apa? Terkait
dengan waris perdata. Waris perdata. Kemudian yang ketiga, waris perdata untuk siapa? Untuk non-muslim yang tidak terikat hukum adat. Yang muslim itu warisnya menggunakan waris Islam yang ada di kompilasi hukum Islam. Tapi itu tidak mengikat. Saya ulangi lagi, tidak mengikat. Mengikatnya secara keyakinan, secara doktrinal, secara agama, bahwa umat Islam warisnya tunduk kepada hukum Islam. Nanti siap-siap aja kalau perempuan, adik perempuan Anda misalnya tidak rela dengan pembagian waris Islam, maka dia bisa menggugat ke pengadilan negeri untuk mendapatkan waris perdata atau waris barat. Loh ini, maka harus selesai dulu ini sebelum naik ke pengadilan. Mau pakai waris barat apa waris Islam? Kalau waris Islam 2:1, perempuan kalah bu, ya kan? Tapi biasanya yang ngotot laki-lakinya mintanya bagian 2, sementara adiknya yang perempuan dikasih 1. Ini loh cerdiknya Belanda itu ngadu domba kita. Gitu. Sampai sekarang hukum waris, hukum wasiat masih berada di perencanaan, belum sampai kemudian digodok dan dijadikan. Kenapa? Karena tarik menarik di antara anggota DPR. Waris Islam, proses dan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta dan aset seorang setelah kematian mereka berdasarkan ketentuan ilmu faraid. Waris Islam itu disebut dengan waris bilateral. Kenapa? Atas kena, bawah kena, samping kena. Selama tidak ada mahjub, tidak ada hijab, itu dapat diwariskan. Kalau waris, ya kan? Kalau waris yang diperdata itu cuma ke bawah saja. Bapak nggak dapat. Kalau waris Islam itu, Pak, misalnya saya meninggal gitu ya, bapak saya masih hidup, bapak saya itu dapat. Gitu. Lah kalau saya meninggal maka yang dapat cuma anak-anak saya yang terdekat. Gitu. Sama istri saya. Itu warisnya waris Eropa. Beda itu. Oke. Baik. Sekarang hak yang berkaitan dengan tirkah. Ada yang sebelum perawatan jenazah, ada perawatan jenazah, kemudian pelunasan utang, dan keempat adalah pelunasan wasiat. Kenapa kemudian saya sebut pelunasan? Karena itu pada hakikatnya hak atau utang yang ditanggung oleh mayit ketika dia sudah wafat. Yang pertama sebelum perawatan jenazah. Apa ini yang kemudian ditunaikan sebelum perawatan jenazah? Maksudnya hak yang sudah harus selesai atau ditunaikan sebelum perawatan jenazah. Misalnya menyerahkan barang yang dibeli orang, menyerahkan barang yang disewa, mengembalikan barang pinjaman. Jadi begini, sebelum meninggal sudah terjadi jual beli akad. Deal. Terus kemudian tapi barangnya belum diserahkan. Lah barang belum diserahkan ini kan jadi tanggungan siapa? Nah, penjual. Ya kan? Apalagi sekarang ini banyak jual beli inden. Jual beli inden ini kan all shop ini loh.
Jual beli inden ini kan misalnya di Shopee atau kemudian di Tokopedia, itu ternyata sebelum udah di check out, udah dibayar tapi belum dikirim barangnya, itu jadi tanggungan siapa? Penjual. Lah penjual kemudian belum dikirim udah mati, maka itu harus segera dikirim. Ya tentu kemudian memperhatikan waktu, kan gitu loh. Nah, atau jual beli motor, motornya belum diserahkan. Maka kemudian kalau ada di situ kemudian pemiliknya atau yang penjual, udah langsung serahin aja. Maka hubungannya hal yang sudah tetap kayak gini, ini transaksinya udah benar, maka kemudian barangnya belum diserahkan, maka sebelum mati sebelum pengurusan jenazah itu sudah diberikan. Apa harus seperti itu, Pak? Ya enggak. Artinya apa? Yang penting di situ adalah penunaian hak. Bisa ditunda 1 hari, bisa ditunda 2 hari atau 3 hari saat berkabung. Itu. Jadi ini penting kaitannya dengan apa? Penunaian hak yang kaitannya hak terhadap barang. Misalnya milik orang lain belum diserahkan, serahkan. Ya kan? Serahkan semua, kan gitu. Dan sekali-kali ini tidak masuk tirkah. Tidak masuk aset dari orang yang mati. Misalnya punya mobil, mobilnya harga 150 juta, udah dikasih duitnya, kan tinggal nyerahin barang. Barangnya ini milik siapa? Pembeli, ya kan? Maka kemudian ketika pembeli itu kemudian sudah bayar, maka kewajiban penjual adalah, lah penjualnya mati, maka penjual itu kemudian harus apa? Segera memberikan itu. Lah ahli waris gak boleh ngitung mobil ini, ya kan? Udah jelas itu. Nah, itu bukan masuk tirka. Yang kedua, perawatan jenazah. Ini diambil dari siapa? Diambil dari depositonya siapa? Jenazah itu, mayit. Ya kan? Maka yang termasuk diantaranya biaya perawatan jenazah diambil dari tirkah secukupnya, tidak berlebih juga tidak kekurangan. Kalau harga tanahnya per meter sampai 10 juta, ya harus bayar. Ya kan? Kan itu kan tanah kuburan itu beli, Pak, ya. Beli gitu. Di San Diego itu berapa? San Diego itu berapa? Kan gitu. Kalau di daerah saya Jatisari itu masih sekitar 5 juta. Masih sekitar 5 juta. Pemakaman umum gitu. Ya tidak berlebih, tidak berkurang ya. Kafannya ya kalau laki-laki sunnahnya berapa, perempuan berapa, begitu. Kemudian paket komplit dari memandikan sampai mengebumikan. Kalau muncul biaya, maka kemudian itu diambilkan dari duit tirkah. Diambilkan dari duit tirkah. Oke. Yang selanjutnya adalah utang. Utang ini dibagi menjadi banyak. Utang kepada Allah, kafarat. Barangkali pernah sumpah. Kafarat itu berapa? Yang paling gampang dan paling bisa dilaksanakan di sini. Puasa 3 hari terus. Puasa beratan, Pak, 3 hari, Pak. Apa? Ngasih makan, ngasih pakaian 60, ya kan? Lalu kemudian apa? Nazar. Nazar pengen umroh. Sebelum mati orang tersebut, aku nanti nazar naik haji, maka duitnya
dipotong untuk nazar, untuk dibadalkan kepada orang lain. Furoda berapa furoda sekarang? 400 ya? 400. Dikurangi itu dulu nanti. Kemudian ada lagi setelah kafarot, nazar, apalagi yang bisa kemudian diselesaikan terkait hutang Allah, hutang kepada Allah ini itu harus diselesaikan. Yang kedua, hutang kepada manusia. Utang yang dikuatkan dengan bukti catatan atau kesaksian. Maksudnya apa? Kalau ada kwitansinya harus diakuin itu. Tanda tangannya persis, anunya persis bahwa ini udah terjadi, lah itu kemudian harus diselesaikan dulu. Nah, ada utang saat sakit. Misalnya saat sakit menjelang kematian, seorang berkata, aku hadiahkan rumah ini kepada si fulan, atau aku wasiatkan mobil ini kepada si fulan. Ketentuannya gimana kayak gini nih? Ayo. Maka konsepnya hadiah itu kan ini bergantung kepada ahli waris. Bergantung kepada ahli waris. Karena bisa jadi di saat sakit orang tersebut kemudian membatasi wasiatnya. Karena saking seneng sama anaknya yang terakhir, akhirnya kamu saya kasih setengah harta ini. Otomatis ahli waris lainnya kan ribut itu. Ya kan? Maka kemudian di Indonesia itu kalau hadiah menjelang sakit lebih dari sepertiga disamakan dengan wasiat, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris. Nah, ini. Terus kemudian wasiat, maksud wasiat yang dibolehkan hanya sepertiga, hitungan sepertiga dari sisa harta setelah pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi kalau utangnya kemudian setengah aset, misalnya meninggalkan aset 1 miliar, udah seneng ini anak-anak mau rebutan duit 1 miliar, dipotong kemudian tajhizul janais, yaitu pengurusan jenazah atau kemudian perawatan jenazah, ternyata datang kreditur, ya kan, debitur yang tukang nagih itu membawa bukti ini utang perusahaannya sudah 500 juta. Akhirnya apa? Sisanya 500 juta. Lah 500 juta kemudian ada lagi staf yang ngikut dari awal sampai meninggal. Staf yang dari awal sampai meninggal. Ternyata dilihat, ada warisannya, ada wasiatnya. Wasiatnya berapa? 100 juta. 100 juta. Ternyata masih kurang dari sepertiga. Maka kemudian diambil wasiat dulu. Yang diwaris sisa berapa? Yang diwaris sisa berapa? 400 juta. Lah itu tirka. Baru yang benar-benar tirka itu adalah 400 juta. Nih. Lah saya kira ini kemudian yang terjadi berdasarkan dalil firman Allah. Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh atau sesudah dibayar hutangnya. Ini Pak, Al-Quran itu nyebut wasiat dulu baru hutang. Tapi Rasulullah itu menetapkan utang dulu sebelum
Utang dulu bayar utang dulu baru kemudian wasiat. Yang diikuti yang mana? Ya Rasulullah. Rasulullah itu penafsir Al-Quran nomor 1. Diturunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, kemudian Rasulullah dijadikan penjelasnya. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah interpretasi Al-Quran. Itu. Maka ketentuan Rasulullah sendiri bisa mentakhsis Al-Quran. Di Al-Quran itu semua bangkai haram. Tapi di Al-Hadis Rasulullah bilang ada bangkai yang halal, namanya ikan sama belalang. Loh begitu. Maka perbuatan Rasulullah itu yang kemudian jadi hukum, bukan yang diomongkan dalam Quran. Lah seperti halnya contoh lagi, wudhu itu wudhu dulu apa baru sholat, atau sholat dulu baru wudhu? Kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang beriman, apabila kamu bangun untuk sholat, maka wudhulah. Duluan mana? Wudhu dulu apa sholat dulu? Dulu orang Arab Badui itu memahami sholat dulu kemudian baru wudhu. Badui mana? Badui Arab. Loh Badui Arab kan ahlu lughah, Pak. Dan kemudian itu enggak salah. Tapi ketika kemudian melihat praktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun tidur, cuci tangan dulu, baru wudhu, kemudian sholat. Berarti yang digunakan juknisnya adalah Rasulullah. Begitu cara menyelesaikannya. Lah terhadap apa yang menjadi kekhususan Rasulullah ini ada yang lain. Kan kadang kita nggak tahu apa yang menjadi khususnya Rasulullah dan apa yang menjadi syariat umat kita, syariat umat Islam. Kan nggak semua sunnah itu jadi hukum. Jadi misalnya gini, Rasulullah nikah 9, apakah umat yang ikut nikah 9? Kagak. Kenapa? Gini caranya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa kita disuruh ikut sunnahnya Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau sahabat itu tidak melakukan, berarti itu khususnya Rasulullah. Ya kan? Jadi ketika sholat maghrib, sholat duhur sama asar, maghrib sama isya, duhur sama asar itu dijamak oleh Rasulullah. Tidak banyak sahabat yang melakukan jamak tanpa sakit, tanpa takut, antara duhur sama asar. Itu enggak banyak sahabat yang cuma melakukan itu, katanya Ibnu Abbas saja. Sahabat yang lain tidak. Itu. Termasuk diantaranya menikah. Kalau yang paling masyhur itu kan menikah. Menikahnya Rasulullah itu 9, kita ini 4. Gitu. Terus kemudian nikah tanpa saksi, tanpa wali. Itu Rasulullah. Wah, enak banget kan gitu. Gitu. Nah, itu jangan ngikut-ngikut kayak gitu. Nanti itu ada hadis yang ngikutin Rasulullah kan gitu. Nah, oke. Saya kira di sini saja. Terakhir dalam KHI disebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah, pewaris itu siapa? Mayit atau jenazah. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Wis, banyak banget di situ. C. Menyelesaikan wasiat pewaris. Ini segala bentuk utang ya, segala bentuk utang. Rumah sakit itu ya jangan ditinggalin aja gitu, ya dibayar itu. Ya kalau sudah BPJS kan tenang kan gitu. Yang D, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang D, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Nomor 2, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Jadi selama itu kemudian berkaitan dengan harta si waris, maka dalam limit jumlah misalnya tadi 400, maka selagi 400 ini ada kaitan hak dengan utang orang lain, maka harus diselesaikan dulu. Nah ini yang penting kemudian harus dilaksanakan. Baik, saya minum dulu. Ini suruknya 531. Mudah-mudahan cukup. Nah. Assalamualaikum. Maaf Tad, bagaimana bila almarhum yang mempunyai uang yang diutangi kepada orang yang sudah ditagih, yang susah ditagih, tapi keluarganya tidak mengetahui. Titik ya. Kapan mulai pembagian warisan dimusyawarahkan? Yang pertama dulu, utang itu harus ada bukti. Utang itu harus ada bukti. Bukti itu bisa berupa saksi, bisa berupa catatan, atau bukti konkret lainnya berupa rekaman. Maka sunnahnya di dalam berbagai transaksi itu adalah kitabah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi tidak secara kontan, hendaknya ditulis. Ini penting, ini ajaran agama. Jangan kemudian kita ini ingkar, wow sama percaya-percaya. Nah, kalau ribet kayak gini gimana terusan? Maka yang penting mendatangkan bukti. Kenapa? Hak itu harus disertai dengan bukti. Nah, kemudian tapi keluarganya tidak mengetahui, makanya tidak mengetahui ini harus ada bukti. Kalau bukti kwitansi ada, kemudian bukti transfer ada, kemudian penerimaan ada, yang mau ngelak apa lagi? Itu, ya kan? Yang kedua, kapan mulai pembagian warisan dimusyawarahkan? Secepatnya. Setelah semuanya selesai. Mulai dari pengurusan jenazah, kemudian pelunasan utang, pelunasan wasiat, ya. Secepatnya pas hari ke-7 itu malah seneng, itu malah cepet. Urusan duit itu jangan lama-lama. Urusan duit jangan lama-lama. Iya, karena semua lagi butuh kalau urusan duit. Kalau kemudian bisa dijual langsung, bisa, silakan dibagi. Kalau tanah silakan dibagi, gitu. Lah terus kemudian orang tua masih hidup. Orang tua masih hidup bukanlah penghalang dari pembagian waris. Kalau di Indonesia itu terjadi gono gini.
Yang meninggal bapak harta warisannya 100. Maka dipecah belah dulu, yang 50 dibagikan awal. Setelah selesai semua pembagian waris, kalau di Indonesia kalau tidak ada perjanjian pranikah, maka pembagiannya dibelah dulu 50. Harta warisnya 100, karena hidup bersama dengan ibu, maka bagian ibu 50 plus dari faraid nanti dapatnya 1/8 dari berapa? 500. Nah itu secepatnya. Jadi jangan kemudian ditunda-tunda. Kemudian Ustadz, kalau yang meninggal hartanya sudah dibagi-bagi ke anak dalam bentuk hadiah, dan pertanyaannya, siapa yang berkewajiban melunasi hutang dan biaya perawatan jenazah? Oke. Udah dibagi semua, termasuk piring sama perabot. Gebyok udah dibagi juga. Aduh, keterlaluan ini. Bu, saya kasih tahu, kalau yang bertanya ini tidak tahu ya. Begini, gebyok itu harganya mahal sekarang. Apalagi yang jati. Maka sisa harta yang belum dihadiahkan, belum dihibahkan, itu nanti yang akan dijual untuk sebagai penutupan biaya tajhizul janazah. Ini udah dibagi semua nih, kecuali misalnya ada satu mobil yang dipakai bapak. Nah sisanya bagaimana? Sisanya itu adalah digunakan untuk tajhizul janazah. Kalau masih ada arloji ya arloji, kalau masih ada sepatu ya sepatu, kalau masih ada jas atau apa, lah itu kemudian yang digunakan untuk pengurusan jenazah. Yang jelas nggak dijual semua lah kayak gitu itu. Terus kemudian apakah ahli waris yang menanggung hutang berdasarkan hak waris? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, misal hutang 30 juta. Kalau timbul hutang, maka hutang tersebut penyelesaiannya limit dari apa? Dari apa? Dari sisa harta yang belum dibagikan. Tanah dan kebunnya sudah dihadiahkan kepada anak. Semuanya dibagi rata. Tinggal kemudian baju dan sepatu yang menempel di badan. Gitu berani ngasih utang lagi. Gitu. Begitu berani ngasih utang kan gitu. Apakah kemudian anaknya harus menanggung? Kalau dalam mengikuti kompilasi hukum Islam, maka anaknya tidak menanggung. Anaknya tidak menanggung. Kenapa? Karena hartanya sudah dipindah namakan atas nama anaknya melalui jalur hibah. Berarti apa? Ya siap-siap saja orang tersebut dikemplang oleh jenazah. Iya. Jadi kalau dalam Islam itu beda. Kalau dalam Islam itu beda. Maka kemudian kalau seseorang itu sudah meninggal itu ada kafilnya. Lah kafilnya siapa ya? Kalau enggak ahli waris ya orang yang kemudian mau berderma menyelesaikan urusan utangnya. Itu. Nah ini beda ini. Maka kemudian harus dipahami bahwa yang berlaku di hukum Indonesia adalah hutang tersebut ya
atau hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Lalu kalau mau ditanggung oleh anak, apakah juga 2:1? Ya kalau adilnya ya 2:1. Kenapa? Dapatnya 2:1, baliknya ya juga 2:1. Begitu. Misal hutang 30 juta, kemudian anak laki-laki menanggung 20, penundaan perempuan menanggung 10 juta. Ya boleh kayak gitu. Ya kalau selesai kayak gitu ya anak yang berbakti kepada orang tua itu nanti. Nah gitu. Tapi ingat Bu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini dalam hukum, ibu-ibu ngemplang utangnya orang itu nggak masalah. Ngemplang utangnya siapa? Debitur ya, debitur pemberi utang itu kemudian nggak masalah. Kenapa? Karena hartanya sudah habis, gitu. Kalau enggak kemudian dituntut, ini pasal ini yang kemudian keluar bahwa ahli waris tidak menanggung jumlah hutang di luar nilai warisan, di luar nilai tingkah. Begitu. Nah, assalamualaikum, apa ada perbedaan bagi waris secara Islam dan bukan Islam? Oh, udah saya jelaskan tadi. Waris adat itu ketentuannya menggunakan adat yang berlaku. Waris adat itu menggunakan adat yang berlaku. Adat Toraja itu lebih mengakui ke garis patrilineal. Yang dapat cuma laki-laki, perempuan kagak dapat. Kalau ada anak perempuan, maka dia tercoret dari ahli waris. Yang dapat cuma anak laki-laki. Terus kemudian waris Eropa atau waris perdata, kita kan pernah dijajah Belanda kan gitu. Itu waris itu hanya dari atas ke bawah, ya kan? Dari atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas. Maksudnya dari atas ke bawah itu antara bapak ke anak, ya kan? Kalau di Islam dari anak ke bapak itu ada. Ya kan? Bahkan berlaku yang namanya kaidah hijab. Bapak itu selalu dapat warisan entah dari sisi ashabul furud atau asobah. Sementara saudara kalah sama anak laki-laki. Kalah sama anak laki-laki. Saya punya anak, ya kan? Saya punya anak, ya kan? Saya juga punya saudara. Lah saudara ini, anak saya ini laki-laki. Kalau saya mati jatuh ke saudara apa jatuh ke anak? Jatuh ke anak. Anak saya perempuan. Anak saya perempuan cuma satu. Saya punya saudara. Jatuh kemana warisan saya? Saudara dapat. Loh, begitu. Sementara kalau warisan perdata, perempuan ini dapat tapi nutup laki-laki saudara saya. Gitu. Nanti belajar warisan BW, Pak, kan gitu. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Terkait utang si mayit, bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui nominal jelasnya dan kepada siapa saja mayit berutang? Selesai ini. Jadi begini, kalau tidak diketahui berapa jelasnya dan tidak ada klaim terhadap warisan, maka orang tersebut tidak harus bayar utang. Utang itu kalau ada klaim, Pak, kalau ada tagihan, dan tagihan itu harus juga dibuktikan. Dibuktikan pakai apa? Tulisan. Karena saya bisa saja datang ke sini
bahwa Bapak punya utang kepada saya. Loh, padahal itu bohong. Ya kan? Ya, maka kalau nggak ada tagihannya, nggak ada buktinya, ya jangan dikasih. Gitu. Berapa nominalnya? Lah itu perlu ada bukti gitu. Karena si mayit orang yang tertutup, tidak pernah cerita utangnya, dan tidak tiba-tiba ada yang datang dan minta dibayar utangnya. Minta bukti. Minta bukti. Ini penting. Kenapa? Karena ini yang kemudian dapat dijadikan klaim terhadap adanya utang. Kadang orang itu kalau nggak ada bukti saksi. Saksi itu siapa? Ya saksi yang orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, bel sudah berbunyi, dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.